Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menyampaikan mata kuliah satuan proses terkait dengan modifikasi lumpur aktif. Ada beberapa buku yang bisa kita baca berdasarkan halaman yang ada di sini. Buku-buku yang ada di halaman depan ini. Kalian juga bisa baca di sumber-sumber yang lain. Klasifikasi pengolahan secara biologi. Oke, sebelumnya kita sudah bicara tentang lumpur aktif. Lumpur aktif itu masuk pengolahan yang mana? Makanya dari bab ini, dari halaman ini, kita bisa melihat klasifikasi pengolahan secara biologi. Pertama, berdasarkan mekanisme yang terjadi, berdasarkan mekanisme melekatnya mikroba di dalam pengolahan kita, ada yang namanya suspended growth dan ada yang namanya attached growth. Kalau suspended growth berarti pertumbuhan dari mikroba dalam pengolahan biologi kita itu dia mengendap di dasar. Misalnya saja proses lumpur aktif. Sedangkan ada juga yang disebut attached growth, ketika pertumbuhan mikroba melekat kepada sebuah media. Misalnya saja di sini namanya trickling filter, RBC atau rotary biological contactor, ataupun biofilter. Ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, lumpur aktif termasuk suspended growth apabila kita melihat pertumbuhan dari mikroba mengendap pada dasar pengolahan ataupun pada lumpurnya ya. Lalu berdasarkan kebutuhan oksigen, pengolahan ada dua jenis pula. Yang pertama aerobik dan anaerobik. Kalau aerobik membutuhkan oksigen, sedangkan anaerobik tidak membutuhkan oksigen atau sedikit. Modifikasi lumpur aktif. Ada beberapa modifikasi lumpur aktif yang kita lakukan. Yang pertama ada yang disebut sebagai selokan oksidasi, oxidation ditch. Yang kedua aerasi berjenjang, step aeration. Yang selanjutnya aerasi oksigen murni, extended aeration, stabilisasi kontak, dan lain-lain. Sebenarnya modifikasi lumpur aktif ada banyak jenis ya. Yang pertama selokan oksidasi atau oxidation ditch. Selokan oksidasi terdiri dari saluran aerasi yang berbentuk oval yang dilengkapi dengan salah satu atau lebih rotor rotasi untuk aerasi limbah. Saluran ini menerima limbah yang disaring dan mempunyai waktu tinggal hidrolik, hydraulic retention time. Jadi kalau kita melihat dari skema ini, ada air limbah segar yang masuk, ini proses aerasinya, lalu masuk ke bak pengendap. Bak pengendap nanti akan ada lumpur yang disirkulasikan balik bersatu dengan limbah segar. Inilah mix liquidnya, ML, SS, mix liquid suspended solid. Nah, dalam bak aerasi ataupun biologi kontaktornya bentuknya seperti parit, oval, berputar, sehingga upaya yang kita lakukan adalah aerasi dilakukan dengan menggunakan rotor yang mendorong. Rotor itu adalah seperti baling-baling ataupun mekanisme mekanik yang mendorong agar dia terjadi proses berputar. Alirannya berputar. Nah, inilah yang disebut sebagai selokan ditch. Berbentuk oval seperti selokan, tetapi di sana ada rotor yang berupaya agar terjadinya sebuah aerasi. Yang kedua, aerasi berjenjang, step aeration. Limbah hasil dari pengolahan primer pengendapan masuk dalam tangki aerasi melalui beberapa lubang atau saluran, sehingga meningkatkan distribusi dalam tangki aerasi dan membuat lebih efisien dalam penggunaan oksigen. Proses ini dapat meningkatkan kapasitas sistem pengolahan. Jadi, biasanya dalam proses aerasi berjenjang, dia dalam mekanisme plug flow. Plug flow itu adalah dalam perpipaan. Jadi ketika dalam pipa ada saluran-saluran di mana dia disambungkan dengan proses aerasi. Nah, jadi ketika dalam sistem plug flow, influennya masuk secara bertahap, itu terjadi aerasi pula secara bertahap. Nah, inilah yang disebut sebagai aerasi berjenjang. Secara sederhana adalah ketika dalam mekanisme plug flow atau dalam perpipaan, influen masuk secara bertahap dan di bawahnya juga ada aerasi. Jadi aerasinya dia akan terima
dalam beberapa titik. Gambar skema di bawah menggambarkan bagaimanakah penerimaan oksigennya. Jadi ketika oksigennya turun, lalu dia menerima oksigen kembali karena dialirkan melalui saluran yang berbeda. Lalu ketika turun naik lagi, jadi ketika dilihat di atas ada salurannya, di sini inputnya, ada input yang sini juga, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Jadi dia mendapatkan aerasi secara berkelanjutan, bertahap. Influennya dibagi masuknya ke dalam sebuah sistem plug flow secara bertahap. Aerasi oksigen murni. Sistem aerasi dengan oksigen murni didasarkan pada prinsip bahwa laju transfer oksigen lebih tinggi pada oksigen murni daripada oksigen atmosfer. Proses ini menghasilkan kemampuan oksigen terlarut menjadi lebih tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan dan mengurangi produksi lumpur. Jadi simpelnya adalah di dalam sebuah biological treatment-nya, bioreaktornya ataupun aerasinya, dia memasukkan oksigen murni dari tangki-tangki oksigen yang telah tersedia. Jadi bukan berdasarkan jatuhan ataupun air terjun ya. Jadi kan aerasi bisa juga kita lakukan dengan air terjun ataupun dengan baling-baling mekanik. Tetapi ini memasukkan oksigen ke dalam pengolahan kita. Extended aeration. Ada juga yang disebut sebagai extended aeration. Proses ini biasanya dipakai untuk pengolahan air limbah dengan sistem package treatment, dengan beberapa ketentuan, antara lain satu, waktu aerasi lebih lama, sekitar 30 jam dibandingkan sistem konvensional. Usia lumpur juga lebih lama dan dapat diperpanjang sampai 15 hari. Yang kedua, limbah yang masuk dalam tangki aerasi tidak diolah dulu dalam pengendapan primer. Yang ketiga, sistem beroperasi dengan F atau M ratio, F per M ratio yang lebih rendah, umumnya kurang dari 0,1 kg BOD per kilogram MLSS per hari, dibandingkan dengan sistem lumpur aktif konvensional 0,2 sampai 0,5 kg BOD per kilogram MLSS per hari. Yang keempat, sistem ini membutuhkan sedikit aerasi dibandingkan dengan pengolahan konvensional dan terutama cocok untuk komunitas yang kecil menggunakan paket pengolahan. Jadi, biasanya untuk package treatment-nya, perbedaannya adalah aerasinya di-extended, diperpanjang. Jadi, aerasinya lebih lama, usia lumpurnya lebih lama. Bisa 30 jam sampai usia lumpurnya itu 15 hari. Yang selanjutnya adalah stabilisasi kontak. Setelah limbah atau lumpur bercampur dengan tangki reaktor kecil untuk waktu yang singkat, 20-40 menit, aliran campuran tersebut dialirkan ke tangki penjernih dan lumpur dikembalikan ke tangki stabilisasi dalam waktu tinggal 4-8 jam. Sistem ini menghasilkan sedikit lumpur. Jadi kalau kita melihat, ini adalah bioreaktornya ataupun aerasi terjadi, masuk ke dalam tangki clarifier ataupun pengendap. Ketika mau masuk kembali untuk mencampur dengan limbah segar untuk membentuk MLSS, tetapi di sini ada dulu stabilisasinya, kontak stabilisasinya di sini. Jadi untuk memaksimalkan pengolahan yang ada, jadi lumpur yang dikembalikan distabilisasi dulu. Inilah yang disebut sebagai stabilisasi kontak sebelum masuk ke dalam MLSS bercampur dengan limbah segar. Nah, selain modifikasi lumpur aktif, ada juga yang disebut sebagai aerated lagoon. Aerated lagoon ini adalah bak yang kedalamannya 2,5 sampai 5 meter dan luas permukaan beberapa ratus meter serta diaerasi secara mekanis atau difusi udara sehingga organik dalam air limbah dapat terurai. Jadi, selain lumpur aktif, ada yang kedua suspended grow yang bisa kita lakukan adalah dengan aerated lagoon. Kalau di aerated lagoon biasanya terdiri dari beberapa bak. Yang pertama ada yang disebut sebagai kolam aerobik, ada yang disebut juga kolam fakultatif dan kolam pengendapan. Kalau pada aerobik lagoon,
di mana ini adalah lagun pertama, lagun ini adalah danau pertama, DO dan suspended solid dijaga uniformnya dalam bak. Sehingga dalam bak yang pertama ini terjadi pengadukan secara sempurna. Sehingga DO dan suspended solidnya tercampur. Tetapi berbeda ketika dia masuk ke dalam kolam berikutnya, kalau kolam fakultatif. Pada kolam fakultatif, DO dijaga tetap hadir di lapisan air dalam bak. Tetapi suspended solidnya dipertahankan. Lapisan bawah adalah anaerobik. Jadi ketika ini terjadi, pengadukannya hanya di permukaan saja ataupun tidak semaksimal dari aerobik lagun yang sebelumnya. Jadi kalau pada kolam sebelumnya itu terjadi pengadukan secara optimal, sedangkan kalau fakultatif lagun dia hanya untuk menjaga DO-nya saja. Bagian bawahnya ini ada lumpur aktif yang terjadi karena lumpurnya ini mengandung mikroba, sehingga ketika bagian bawahnya ini tidak ada oksigen yang optimal, sehingga terjadi proses anaerobik. Nah, selanjutnya masuk ke dalam bak berikutnya, bak pengendapan, di mana memisahkan antara air dan padatan lumpurnya. Dan inilah disebut sebagai aerated lagoon. Jadi kalau dalam skema yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, kita bisa melihat kalau dalam fakultatif lagoon itu bagian bawahnya terjadi proses anaerobik, sedangkan bagian atas terjadi proses aerobik. Jadi ketika cahaya matahari ditambah oksigen karbon dioksida masuk, dia akan berinteraksi dengan mikroba ataupun bakteri yang bagian atas. Dan yang bagian bawah terjadi proses anaerobik dengan lumpur yang ada. Ini adalah gambar dari fakultatif lagoon yang diimplementasikan dalam sebuah wilayah. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.